bersiap membersihkan, menata bangku kegiatan Puskesmas hari ini tanggal 5 April 2023. Perempuan, nanti berarti ruangannya ada ruangan nanti ya? Ya, kalau di sini nggak masalah. Tapi kayak kami dikit sih ya. Cuma makan. Kami akan memberikan materi sedikit tentang merokok. Di sini ada yang merokok? Ada ya, pasti ada ya. Siapa yang merokok? Ayo jujur. Enggak terakhir. Cuma pengen tahu aja siapa yang merokok. Apa yang dimaksud dengan rokok? Nah, jadi rokok adalah hasil olahan tembakau, termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari bentuk rokok. Ya, ada yang pakai cerutu, ada yang pakai pipa. Mungkin kalau ada yang orang tuanya atau kakeknya pernah melihat yang pakai cerutu atau pakai pipa ya kayak gitu, itu termasuk rokok. Jadi rokok itu nggak cuma yang sebelah kiri atas itu aja ya, jadi yang 3 lainnya itu juga termasuk rokok, cuma bentuknya aja yang beda. Nah, dampak buruk jika Anda menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, jadi perokok itu dibedakan menjadi 2, yang pertama aktif dan juga pasif. Untuk perokok aktif berarti pribadi itu sendiri atau orang itu sendiri yang merokok. Ya, jadi dia merokok, dia menghirup asapnya itu sendiri. Nah, kalau perokok pasif dia tidak merokok, tapi dia ikut menghirup asap rokok ya, dari orang lain. Itu termasuk ikut merokok. Jadi, saya nggak merokok nih, saya nggak pernah merokok, tapi ternyata di rumah, di sekolah ada temennya yang merokok, orang tuanya merokok. Terus kita ikut menghirup asap rokok, kita termasuk perokok. Perokok pasif ya. Bahayanya sama dengan yang merokok aktif, yang merokok secara langsung ya. Yang pertama bisa menyebabkan kerontokan rambut. Coba nanti diperhatiin, yang merokok pasti rambutnya lebih tipis daripada orang yang tidak merokok ya. Gangguan mata seperti katarak, gangguan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok. Nah, hati-hati kalau misalkan perokok, nanti kalau dipanggil kok rada-rada lorak ya gitu. Jangan-jangan itu mungkin salah satu efek dari merokok. Selanjutnya menyebabkan penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Perokok itu kan asapnya dihirupnya, nah itu biasanya akan merusak gigi-gigi, jadi lebih sering kropos, lebih sering terkena karang gigi, terus giginya menjadi lebih kuning dibanding yang tidak merokok. Selanjutnya menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran, menyebabkan kemandulan dan impotensi serta menyebabkan kanker kulit. Nah, ini sekian banyak dari bahaya merokok. Nah, untuk sekarang rokok itu bukan hanya rokok yang pakai korek aja ya, tapi sekarang lagi ngetren yang namanya rokok elektronik, vape ya, vape. Bacanya vape ya. Nah, apa sih rokok elektronik itu? Nah, rokok elektronik itu suatu alat yang berfungsi seperti rokok, namun tidak menggunakan atau membakar dengan daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Nah, rokok elektronik ini umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain seperti perasa, dan bersifat toksik atau racun. Jadi kandungannya dari vape itu tadi sama dengan rokok yang dikekang. Jadi sama-sama bahaya juga. Nah, di pasaran rokok elektronik ini kerap diistilahkan dengan vape apa itu? E-juice, e-liquid, yang macam-macam lah pokoknya, macam-macam bentuk, macam-macam rasa.
Ada yang nge-vape di sini? Baik-baik ya di sini. Nah, masalah yang muncul bagi pelajar perokok mengganggu prestasi belajar di sekolah itu pasti ya. Perkembangan paru-paru terganggu, lebih sering batuk. Bagi perokok itu paru-parunya lebih sering terganggu. Salah satunya yaitu tadi lebih sering batuk. Lebih sulit sembuh saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Jadi lebih mudah terkena sakit dibandingkan yang tidak merokok. Rokok membuat kecanduan, jadi kalau nggak merokok nggak enak gitu ya, pahit. Nah, saat memutuskan untuk berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia atau susah tidur, mudah marah, dan masalah mentalnya dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilakunya. Jadi sekali merokok, susah berhentinya. Makanya lebih baik jangan memulai kalau nggak bisa berhenti. Selanjutnya terlihat lebih tua dari usianya. Yang ketawanya gede banget. Yang perempuannya. Ini beneran. Kalau orang perokok itu lebih terlihat tua dibanding yang tidak merokok. Karena tadi ya bahaya dari perokok itu sendiri kan bisa mempengaruhi ke macam-macam organ dalam tubuh. Jadi memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya serta menimbulkan plak atau karang gigi. Nah, ini kandungan dalam sebatang rokok. Nah, jadi satu rokok itu kandungan zat-zat toksik atau racun yang berbahaya bagi tubuh itu banyak banget, dari mulai ujungnya sampai pangkalnya. Bayangin itu baru satu ya. Apalagi kalau misalkan satu hari itu bisa satu bungkus. Nah, bayangkan berapa banyak zat-zat racun yang dihisap oleh tubuh. Nah, ini salah satu tips nih atau persiapan untuk berhenti merokok bagi yang sudah merokok. Nah, bagi yang sudah merokok itu kan biasanya susah ya untuk berhenti merokok. Nah, ini ada beberapa caranya. Di sini singkatannya START ya. Jadi S-nya itu set of quit date. Tetapkan tanggal berhenti merokok. Jadi kapan nih mau berhenti merokok? Tetapi tanggal 1 saya mau berhenti seketika. Nah, yang kedua, beritahu keluarga, teman, dan konselor ya. Jadi kasih tahu temannya, orang tuanya, saya mau berhenti merokok, supaya ada yang mengingatkan untuk tidak merokok. Selanjutnya, antisipasi dan siapkan rencana apabila menghadapi godaan yang akan muncul pada saat berhenti merokok. Biasanya godaan itu lebih banyak muncul kalau pas berhenti merokok ya. Jadi udah mau berhenti, temennya tiba-tiba merokok di depannya. Ya, ngajakin merokok. Nah, itu harus punya persiapan. Persiapannya apa? Ya mungkin menjauh sebentar ya, atau siapkan permen ya. Nah, selanjutnya singkirkan rokok. Nah, gimana mau berhenti merokok kalau misalkan rokok itu masih ada dalam pandangan kita? Jadi kalau memang sudah niat untuk berhenti merokok, singkirkan ya, jangan sampai kita melihat merokok. Lalu konsultasikan ke dokter. Kalau misalkan cara-cara di atas susah untuk dijalani, konsultasi ke dokter. Nah, keuntungan berhenti merokok, paru-paru menjadi lebih sehat ya. Sirkulasi darah membaik, resiko penyakit jantung itu menurun. Nah, di sini ada waktunya ya. Jadi 8 jam sudah mulai berhenti merokok itu saja sudah memberikan keuntungan, yaitu menurunnya setengah kadar nikotin dan karbon monoksida dalam darah. Nah, lalu setelah 48 jam atau 2 hari berhenti merokok, paru-parunya akan mulai memperbaiki jaringan yang rusak akibat rokok. Setelah 72 jam, pernapasannya lebih lancar. Jadi yang biasanya kalau merokok itu kan jadi napasnya lebih ngah-ngah ya, terengah-engah gitu. Nah, kalau 72 jam aja sudah berhenti merokok, itu sudah membantu pernapasan lebih baik lagi. Kalau 2-12 minggu sirkulasi darah membaik. 3-9 bulan batuk dan menguning berkurang.
1 tahun berhenti merokok, resiko penyakit jantung itu menurun. 10 tahun berhenti merokok, penurunan resiko terkena penyakit kanker. Dan kalau sudah lebih dari 15 tahun berhenti merokok, penurunan terjadinya resiko serangan jantung. Nah, ini salah satu cara menghindari pengaruh untuk merokok. Lakukan hal-hal positif, olahraga, membaca atau hobi lain. Jadi biasanya merokok itu adalah merokok itu biasanya dilakukan kalau kita tuh nggak punya kegiatan lain gitu. Jadi kalau kita produktif, ya merokok itu bisa dihindari. Hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, sponsor, iklan, poster, atau rokok gratis. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Jadi kalau ada teman-teman yang merokok, ya jangan dekat-dekat dulu lah ya. Nah, terus yakin bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Jadi masih bisa berteman kok walaupun kita nggak merokok ya. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan merokok. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Nah, ini ada video edukasi ya, jadi bisa ditonton bareng-bareng. Halo teman-teman, remaja adalah usia di mana kamu sedang mencari jati diri agar mendapat pengakuan di tengah-tengah pergaulan. Caranya ada yang positif, tapi ada juga yang negatif. Nah, yang negatif ini yang salah. Salah satunya adalah dengan merokok. Merokok dianggap tren, mengikuti gaya hidup, atau ingin kelihatan gagah dalam pergaulan. Sayangnya, perilaku merokok ini bisa juga mengarah ke penggunaan narkoba loh. Zat adiktif dalam rokok bisa membuat kamu kecanduan seperti halnya narkoba. Ingat ya, merokok bukan hal yang keren atau sebagai keharusan supaya dianggap hebat dalam pergaulan. Kamu tahu, rokok bukanlah produk normal karena mengandung 7.000 zat kimia berbahaya. Rokok terbukti bersifat racun dan dapat mengakibatkan efek ketergantungan serta menyebabkan berbagai penyakit, bahkan kematian. Salah satu produsen rokok terbesar di dunia mengakui anak dan remaja adalah target pasar yang sangat penting dan potensial. Remaja adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok dimulai ketika remaja. Karena itu, produsen rokok selalu mengencarkan iklan, promosi, dan sponsor rokok secara masif dan intensif. Di dalam rumah, iklan rokok menyapa lewat televisi, koran, radio, dan bahkan digawai melalui sosial media. Sementara di luar rumah, lebih memprihatinkan lagi, iklan rokok dengan mudah melintas di mata kita melalui iklan jalan, warung, rumah makan, minimarket, konser musik, dan lain-lain. Ayo teman-teman, mulai sekarang jangan diam saja dan ayo kita ubah pola pikir. Caranya, bantu temanmu yang ingin berhenti merokok. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Iklan, sponsor, dan rokok murah atau bayar gratis. Kita bisa berperan serta dalam kampanye dan sosialisasi yang terlibat dalam kawasan tanpa rokok dengan berbagai iklan, promosi, serta sponsor rokok di kota kalian. Sampaikan ke orang di sekitar kita, saya bukan merokok dan merokok juga membahayakan orang lain. Edukasi mereka tentang bahaya merokok. Beritahu kalau uang membeli rokok lebih baik untuk membeli barang yang penting dan berguna seperti makanan gizi, biaya pendidikan, dan kesehatan. Mulailah melakukan hal positif seperti olahraga, membaca, atau hobi lain. Inilah rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Ayo teman-teman, saatnya kita bisa bebas dari rokok dan berlomba untuk berprestasi.
Putih katanya ya. Ada pertanyaan kan? Ada yang ditanyakan? Nama dari kelas berapa? Nama saya Rema dari kelas 9B. Dari video tadi dan penjelasan Ibu Bidan tadi, kita sudah tahu bahwa rokok itu berbahaya bagi kita. Tapi kenapa sih rokok tidak dilegalkan saja di negara kita? Seperti itu. Pertanyaannya bagus ya. Kenapa sih rokok nggak dilegalkan saja? Karena berdasarkan data yang ada ya, pajak dari rokok itu lumayan besar untuk negara. Jadi mungkin agak susah untuk apa ya? Untuk udah sih nggak usah ada rokok gitu ya maksudnya kan. Nah itu. Jadi ya satu-satunya kemampuan kita sebagai masyarakat ya menghindar. Karena memang pajak dari rokok itu sendiri lebih besar. Sudah? Ada yang lain nggak? Masih merokok nggak? Yang tadi merokok nggak? Merokok. Ada yang masih ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, nanti dimulai dari kelas 7. Kita ini ya porsi 2-1 ya. Nanti ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Jadi kalau misalkan berdiri kayaknya kelamaan nanti. Tolong disiapin porsi 2 ya. Di depan sini satu-satu. Kayak dibantu. Nanti yang sudah selesai screening boleh kembali ke kelas masing-masing ya. Dimulai dari kelas 7 dulu. Ini kan dimulai dari kelas 7, jadi yang kelas 8 harap untuk mengambil fotokopi yang saya sebentar ya. Nanti dari kelas 7 selesai langsung ke kelas 8.